fasilitator Ibu Kosiah. Pada sesi ini akan memperkenalkan diri saya, Diwayan Wiantari Utami sebagai supervisor, kemudian rekan saya Muhammad Ihsan Ansori selaku coach, dan saya Juniaji selaku coach dari SDN 7 Beteng. Baik, selamat menyaksikan sesi coaching kami. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat Pak Ensa. selamat pagi Bu Tari. Gimana kabarnya Pak? Luar biasa baik. Ya, syukurlah Pak ya. Sebelum kita mulai sesi observasi, izinkan dulu saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Jadi pertama-tama kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaiannya. Jadi pada sesi coaching kali ini Bapak sebagai coach, kemudian nanti ada Pak Jun sebagai coachingnya. Itu saya akan mengamati. Ada beberapa hal yang saya amati, itu adalah apakah nanti pada saat proses itu sudah sesuai atau belum dengan alur kita. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan apakah Bapak sudah melakukan kehadiran penuh pada saat sesi coaching. Dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap Ibu. Ya, jadi pertanyaan yang pertama itu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada sesi coaching kali ini? Kompetensi yang ingin kita kembangkan itu nanti adalah alur titranya Bu, ke Junaidi terutama. Nanti dia sudah sesuai apa tidak, itu yang utama. Kemudian pertanyaan kedua, bisa dijelaskan secara spesifik dari alur tirta tersebut bagian mana nih kompetensi yang paling ingin Bapak kembangkan? Dia mengutarakan permasalahan dia sendiri, kemudian dia juga nanti bisa menyampaikan pemecahan dari masalah itu sendiri. Apa kita terlalu banyak terlibat. Baik. Kemudian yang terakhir ini Pak, harapan Bapak setelah melakukan observasi kali ini itu apa? Coach kita nanti merasa lega, merasa berbahagia dengan terselesainya permasalahan yang dihadapi. Baik, semoga nanti setelah sesi coaching harapan Bapak itu bisa terpenuhi ya Pak. Siap, terima kasih Bu. Baik Pak, saya berikan waktunya untuk melakukan sesi coachingnya. Silakan Pak, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Jun. Pagi Pak Ensa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, pada pertemuan kali ini katanya Pak Jun ingin menyampaikan cerita gitu ya. Ya benar cerita sekali Pak. Di sekolahnya seperti apa. Kalau kita bilang masalah mungkin terlalu rumit kayaknya ya dengan anak kita. Saya lebih senang menggunakan kata cerita. Jadi cerita-cerita itu seperti apa nanti Pak Jun yang sampaikan. Mungkin nanti di antara kita ada solusi-solusi yang disampaikan. Ya benar Pak. Silakan Pak Guru. Ya, jadi gini, di sekolah saya itu ada beberapa siswa yang kurang mampu dalam membaca gitu Pak ya. Membaca. Ya, membaca. Oh, ini ceritanya Pak Jun dari guru kelas ya, di SD Pak Jun ya? Iya, di SD. Oke, lanjut. Ya, di sana ada 3 orang siswa ya. 3 orang ya. Siswa. Yang kedua ini udah sedikit lancar. Oke, 2 orang sudah lancar ya, sedikit lancar. Ya, sedikit lancar. Ya, lancar. Dan 1 orang ini dia baru mengenal huruf aja. 1 orang belum baru lancar mengenal huruf. Oke. Belum lancar dalam membaca. Terus gitu, Pak. Jadi ini saya bingung bagaimana cara saya untuk mengajarkan anak ini. Jadi sebelum kita lanjut nih Pak Jun, kira-kira tujuan yang ingin kita raih dalam hal pembicaraan kita yang singkat ini kira-kira apa nih? Mungkin cara saya agar anak ini bagaimana agar bisa membaca gitu. Agar bisa membaca. Jadi tujuan kita yang pertama tadi ya, agar bisa baca ya. Anak itu bisa membaca. Terutama yang 1 orang berarti ya, Pak Guru 1 ya. orang itu yang kita fokus. Bisa kita sebut dengan J aja ya. Nah, ya. Oke, identitasnya adalah J ya. J. Jadi tujuan sudah kita tentukan tadi ya, agar anak kita ini terutama yang 1 orang karena tadi ada 3
2 orang sudah lumayan bisa dan 1 orang belum bisa sama sekali ya. Benar, Pak. Hanya baru mengenal huruf. Jadi agar 1 orang ini bisa membaca. Itu tujuan kita. Seperti teman-teman yang lain Oke. gitu ya. Sekarang langkah kita yang kedua nih Pak Jun. Jadi kita identifikasi dulu ya permasalahan yang dihadapi anak kita ini sehingga kelas 6 ya, mohon maaf ya Pak Iya, Jun ya. kelas 6 anak ini Sehingga kelas sekarang. 6 SD kok belum bisa membaca. Benar. Kira-kira dari keseharian seperti apa anak ini? Di sekolahnya seperti apa? Mungkin Pak Jun bisa ceritakan. Oh iya. Jadi keseharian anak ini sama seperti teman-teman yang biasa. Anak ini tidak cacat, tidak apa ya, tapi anak ini udah bisa kalau dalam belajar tuh sama seperti temannya. Namun ada kekurangan lah itu sedikit, karena itu membacanya itu yang kurang gitu. Oke, yang pertama tadi anak ini seperti anak pada umumnya ya, Iya. teman-teman pada umumnya bergaul biasa ya. Ya biasa. Catatan bahwa anak ini tidak berkebutuhan khusus. Betul sekali. Terus lanjut seperti apa Pak Jo? Jadi kita udah mengajarkan anak ini dari kelas 1, baik dari guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 sudah melakukan berbagai cara ya. Namun mungkin ada cara yang lain. Sudah berbagai cara, tapi anak ini tetap belum bisa lancar membaca gitu. Sudah berbagai cara dilakukan oleh gurunya masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 5, namun belum ditemukan solusinya ya. Nah, mungkin anak ini bagaimana dia dari kecilnya Pak Jun? Apakah dia sering sakit atau bagaimana nih? Oh ya benar ini, Pak. sehingga timbul seperti ini gitu. Dari cerita teman-temannya itu, saya gali informasi dari teman-temannya, guru yang lain. Ternyata anak ini pas waktu kecil sampai kelas 5 itu sering masuk rumah sakit. Bolak-balik rumah sakit, sering sakit gitu ya. Sakit-sakitan lah gitu. Sakit. Oke. Kalau dari perlakuan orang tua bagaimana Pak Jun? Karena mungkin di luar itu kan kadang orang tua itu kasar, tanda kutip ya anaknya, karena ingin anaknya pintar atau bagaimana? Perlakuan orang tua kepada anaknya ini Pak Jun. Perlakuan orang tuanya kepada anaknya setelah saya panggil orang tuanya ke sekolah. Kebetulan pas itu pembagian rapot Pak ya. Ya jadi saya tanya bagaimana keseharian anak ini di rumah, apa sering diperhatikan atau gimana. Nah, kemudian ibunya itu menjawab, oh saya di rumah itu sering mengajarinya membaca juga ya, sama teman-temannya juga pernah dia ajari anak ini katanya. Oke, berarti orang tuanya juga diajari di rumah ya. Kemudian teman-temannya diajari. Pertanyaan yang saya tadi berarti perlakuan orang tua kepada anak ini adalah biasa atau umumnya perlakuan orang tua kepada anak. Artinya orang tua ini sayang juga pada anaknya ya. Ya betul Pak. Berarti salah satu penyebabnya yang tadi adalah anak ini sering masuk rumah sakit ya. Sakit. Kalau motoriknya seperti apa Pak Jun? Kalau motoriknya itu kesehariannya itu sama seperti teman-teman yang lain. Biasa kalau di rumah itu dia membantu ibunya ya. Kalau dia ke kebun, dia ikut ke kebun membantu ibunya. Misalkan dia mengambil coklat dan juga menyangkul gitu, sama seperti teman-teman yang lain. Berarti anak ini juga punya kelebihan ya, bahkan dia bisa membantu perekonomian mungkin ya. Iya benar. Jadi anak perekonomian orang tuanya, dia bisa kerja kebun, membantu orang tuanya coklat, nyangkul dan sebagainya. Cuman catatan kita berarti anak ini sering sakit tadi ya, sehingga menyebabkan dia kemampuan membacanya berkurang. Itu Pak Jun ya. Berarti kita sudah identifikasi anak ini, tadi tujuan sudah, identifikasi kita sudah ya. Nah sekarang rencana tindak lanjutnya seperti apa nih Pak Jun? Rencana aksinya Pak Jun ini pada anak kita yang spesial ini. Jadi rencana saya untuk mengajari anak ini, pertama saya menggunakan ada foto lah gitu. Nah, di atas ini ada foto, terus di bawahnya ada tulisan. Biar kalau anak ini tidak bisa dengan sekali, mungkin dia bisa melihat sesekali bisa melihat gitu. Gambar itu. Berarti ini udah. Ini kan. Nah ini anak-anak kita kelas 6 ini Pak Jun ya, terkadang kan mereka sudah mulai senang dengan HP atau gadget ya. Iya, benar. Kemudian mereka suka main game di situ. Apakah terlihat anak ini juga suka main HP atau main game? Oh ya, setelah saya berbincang sama temennya, ternyata dia juga bermain game di rumah. Bermain game ya? Iya, bermain game. Dengan HP? Ya, dengan HP.
Tapi tadi Pak Jun sudah utarakan dia tak bisa baca, terus bagaimana kok bisa main game begitu? Ya. Itu mungkin dia lihat dari simbol-simbol dari HP-nya itu. Oh, ini semua gitu. game. Berarti kalau ada Makanya mobil, ya bisa gitu ya. Oh, ini bisa. mobil gitu ya. Ya, benar. Berarti rencana aksinya Pak Jun tadi adalah memberikan proses pembelajaran dengan membuat simbol-simbol gitu ya. Iya, benar. Mungkin nanti ada mobil, ya, mobil di atas, di bawahnya ada tulisan MOBIL, mungkin seperti itu ya. Ya, benar. Nah, itu rencana aksinya luar biasa ya. Berarti kita sudah tujuan ada, ya, identifikasi masalah sudah ada, rencana aksinya Pak Jun sudah ada. Kemudian yang bertanggung jawab nih Pak Jun. Mungkin yang bertanggung jawab itu umumnya itu sekolah ya, sekolah, tapi mungkin secara khususnya saya gitu, selaku wali kelas dari anak itu, dan juga saya ajak, mungkin saya libatkan teman sejawatnya, seperti teman-teman yang lain ya, mungkin dia memperhatikan atau mengajak dia membaca gitu di kelasnya. Kalau orang tua bagaimana menurut Pak Jun? Perlu dilibatkan nggak orang tuanya atau masyarakat di situ? Oh ya, kalau orang tua saya libatkan juga, tapi nanti untuk membimbing anak ini di rumah ya. Biasanya saya kasih RPA, nanti anak itu akan membacanya di rumah. Sampai sekolah baru dibaca lagi di sekolah. Iya, berarti untuk tanggung jawabnya adalah kepala sekolah secara umum, kemudian wali kelasnya ya, kemudian orang tua juga atau masyarakat di situ. Ya, seperti itu Pak Guru ya. Iya, benar, Pak. Jadi solusi sudah disampaikan oleh Pak Guru sendiri ya. Iya. Nanti yang melaksanakan juga kan Pak Guru ya. Ya, alhamdulillah berarti sudah tersampaikan semua ya, apa yang jadi kendala maupun solusinya sudah diutarakan sendiri oleh Pak Jun. Ya, benar, Pak. Ya, itu aja ya. Kita akhiri ini. Baik Pak Insan, tadi Bapak sudah melakukan sesi coaching dengan Pak Jun. Nah, sebelum kita tutup sesi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ini pertanyaan pasca observasi ya Pak ya. Siap. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat sesi coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai sebelumnya? Jadi tadi kita melakukan proses coaching dengan Alur Tirta, dan Pak Junaidi sendiri sudah melakukan itu. Ya, jadi dari tujuan sudah dia sampaikan, kemudian masalah, kemudian yang ketiga rencana aksi sudah dia sampaikan, dan tanggung jawabnya siapa. Jadi dari Pak Junaidi sendiri tadi sudah mengutarakan, dia yang menyampaikan masalahnya, kemudian dia sendiri juga yang menemukan solusi dari pembicaraan yang singkat. Baik Pak, jadi izinkan saya ya Pak ya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Jadi kalau menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan sesuai dengan Alur Tirta. Bapak tadi juga sudah menanyakan tujuan pembicaraan ini apa, kemudian Bapak melakukan identifikasi secara baik, sangat baik menurut saya. Bapak menggali coaching secara mendetail gitu Pak ya, dengan mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot sampai akhirnya Pak Jun tadi bisa menyampaikan dengan sangat semangat gitu ya, tanpa merasa terbebani dan lain sebagainya. Kemudian Bapak juga sudah membantu Pak Jun untuk menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Pertanyaan terakhir, kira-kira apa lagi sih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kalau kompetensi pribadi atau sebagai coach yang ingin saya kembangkan adalah ini, untuk pertanyaan yang berbobot Bu. Karena nanti berbeda cerita, mungkin berbeda lagi pertanyaan-pertanyaan yang kita akan sampaikan ke coach kita. Ya. Baik Pak, semoga kedepannya apa yang Bapak harapkan tadi itu bisa dilakukan ya Pak ya pada sesi coaching berikutnya. Demikian Pak kegiatan terima kasih kali ini. Saya izin pamit. Terima kasih Pak. Selamat pagi.